Ini kan baru-baru ini ada kasus Coki Pardede. Udah sempat dengar ya? Stand up komedian, dia tertangkap narkoba jenis sabu. Cara dia memakai narkoba itu aneh banget, Bang. Gimana? Disuntikan ke dalam dubur. Yang beda tahu adanya cuman disuntik di kaki, disuntik di vital, alat vital. Oh ada? Ada teman-teman beta yang begitu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kedatangan nih tamu spesial banget nih, abang gua, Hai. Bung Alden. Hai, sedap. Sedap. Mantap. Jadi beta nih kenal Ale. Wah, udah berapa tahun? Jadi nih? Ale ngomongnya pakai bahasa Ambon sekarang. Gimana Kan selama ini nggak pernah kan? Iya. Beta kan. Beta. Jadi sorry nih, jadi sekarang jadi orang Ambon dulu. Boleh. Jadi beta kenal Ale tuh udah berapa lama ya, Bung? Waduh, dari tahun kapan ya? Iya, udah lama pokoknya. Udah lama pokoknya deh. Iya. 5 tahun lebih lah. 5 tahun lah. Nah, project itu selalu bareng Profound Studio. Profound Musik. Nah, Bung Alden ini adalah salah satu bagian dari Profound yang didirikan oleh Saikoji. Yes. Atau dirinya berdua. Kita berdua bareng. Bareng ya. Nah, jadi ini adalah apa ya sebutannya? Produser, sound engineer, Produser sih sebenarnya. produser dari Saikoji Iya. gitu ya. Produser. Nah. Igor juga produser. Jadi kita sama-sama produser. Iya. Terus bikin satu production ya, Profound Musik itu. Profound Musik. Nah, itu bagian yang cerahnya gitu, geng ya. Bagian positifnya dari Bung Alden gitu. Iya. Terus beta tertarik, Bung, sama cerita masa lalu Ale nih. Oh, Gitu. iya. Nah, dan ini di pertemanan atau tongkrongan kita aja gitu. Sedap. Beberapa kali tuh sering disebutkan kalau mau cerita-cerita dark side Bung Alden tuh yang sudah dilalui gila gitu ya. Masa kelam itu. Masa kelam Ale ya. Masa kelam. Boleh lah, Bung, berbagi gitu. Apa sih, Bung, yang dilewati di masa-masa kelamnya gitu? Oh, yang dilewatin sih banyak ya. Iya. Ya dulu sih ya namanya zaman kita belum married, masih sendiri ya kan. Apapun juga kita usahain ya jadi uang gitu kan. Nah, kebetulan salah bergaul. Salah bergaul. Sebenarnya salah bergaul sih. Kalau beta bilang itu salah bergaul. Kalau kita bergaul sama orang benar, kita akan jadi Benar. orang benar. Tapi kalau kita bergaul sama orang yang salah, kita jadi juga salah. Oke. Gitu. Jadi akhirnya jual narkoba. Pakai dulu lah, yang pertama sih pakai dulu. Jadi pemakai narkoba. Pemakai. Terus baru Terus jual. Dan beta dengar Ale ini jaringan internasional ya. Iya, udah. Tapi di zaman Ale itu belum ada hukuman mati. Kalau Belum. berarti kalau aja di zaman itu udah ada, Ale adalah calon nih. Udah mati kali kayaknya. Udah mati dari kemarin. Jadi untungnya itu era presiden apa, Bung? Presiden siapa, Bung, waktu itu? Waktu itu siapa ya? SBY kayaknya. Zaman SBY ya, belum SBY. Jokowi ya. Belum, jauh, masih jauh. Masih jauh ya. Itu benar-benar Ale tuh pengedar narkoba kelas internasional. Dan kemana, Bung? Dari Indonesia kemana gitu? Apa sebaliknya? Ya kita yang terima importan Impor dari luar negeri ke Indonesia. ke Indonesia. Dari Terus sama satu kali pernah dari sana datang bawa ke sini, kita juga pernah ngirim juga ke sana. Oke, negaranya boleh disebut? Sing. Ya, boleh sih. Boleh. Holland. Belanda. Hai. Jaringan Belanda Indonesia ya. Belanda Indonesia. Kalau boleh tahu pergerakan Ale itu di Indonesia sendiri gimana, Bung? Waktu itu. Waktu itu base campnya Kampung Ambon. Kampung Ambon ya. Kampung Ambon. Berarti jujur aja nih, beta Kampung Ambon yang bukan di ya. Oh, beda lagi. Kampung Ambon. Oh, itu udah masih ada. Kampung Ambon masih. Kalau kan ada sebutannya Kampung Ambon juga. Tapi ya ada sih yang ngedar di situ juga. Kita kenal juga tahu. Tapi yang banyak itu yang sampai gilanya sampai kayak lapak-lapak gitu, makai narkoba bebas kayak di warteg gitu pada. Oh iya. Masuk, kayak ada tempat duduknya, ada kasirnya, ada semuanya.
make bareng-bareng kayak rumah begini. Gitu. Serius? Iya bener. Jadi kayak apa ya kalau sebutannya kayak itu sih bukan rahasia apa? Bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi, semua orang udah tahu. Semua orang tahu. Dan itu nggak cuma satu. Itu apa sih bisnis keluarga di rumah-rumah gitu? Iya, jadi ya karena kan satu kami itu orang Ambon semua. Iya, mungkin awal-awalnya mungkin nih Beta juga mengira ya awalnya satu orang doang jual, lama-lama dia mungkin namanya orang Ambon kan lihat ih Ale sukses juga ya udah Ale jual aja kayak Beta mungkin gitu kan. Iya ya kan Ale sukses kan orang Ambon kan kalau lihat kanan kiri sukses kan wih kayak Beta juga bisa dong fight dong. Bener. Akhirnya ya udah mungkin jadi awal mulanya begitu karena memang jujur aja duitnya kenceng. Gila. Ale bayangkan aja pakai sendal jepit nih dulu nih, ada teman Beta bandar juga, pakai sendal jepit, datang ke showroom Peak tuh. Showroom? Okay. Showroom Peak, okay. Beli Porsche langsung pakai uang di dalam plastik, bawa kantong kresek, saya mau beli itu, taruh kasih kantong kresek, orangnya sampai bingung, ya Bapak cash? Iya saya cash. Bingung nih, datang kayak gembel sampai bawa uang, 2 kantong plastik. Muka dari kampung kayak kita. Iya, anak rantau. Bawa kresek beli Porsche. Kan banyak tuh, ada tuh showroom yang ini kan. Ale bayangkan aja tuh uangnya narkoba tuh. Gila, kita enggak kebayang gila. Itu zaman itu namanya kalau narkoba express money kan? Express money. Easy money juga. Gampang juga. Express money, cuman resiko juga gede. Gila. Itu tahun berapa tuh, Bung? Tahun 2008-2009 ya. Barang yang dijual tuh apa, Bung? Macam-macam. Kalau yang kecil-kecil ya kaum kecil buat anak-anak menengah ke bawah. Ya, orang menengah ke atas juga suka sih ya, kayak ganja suka. Ada ganja, ada ecstasy, sabu, putau ada, cuman itu sebenarnya putau itu banyak yang benci di sana. Kenapa? Karena ya jatuhnya kalau putau itu maling, jadi orang jadi tukang tipu maling gitu. Menengah ke bawah. Kalau udah sakau gitu. Makanya orang-orang kampung Ambon tuh paling nggak suka tuh kalau ada salah satu nih dari antara kita nih yang jual putau. Oh, malah. Jadi yang bandar putau tuh sembunyi-sembunyi. Oh, malah nggak ditemenin gitu. Iya, malah nggak ditemenin lah. Paling banyak sabu-sabu. Dan itu juga penjualan putih. Tertinggi dari situ. Putih. Berarti sabu-sabu. Ale sendiri spesialisnya di bagian mana waktu itu? Ya dulu awalnya sih ganja dulu kan. Ganja dulu awalnya. Ganja itu ketangkep. Sempat ketangkep Beta satu kali di ketangkep. Berapa tahun? Tapi itu masih make. Oh, pemakai. Salahnya di situ. Make terus langsung main duit, keluar gampang kan, ngerasa bayar, ngerasa masuk ada duit mau bayar aja gampang gitu. Nah salahnya waktu bayar itu kan bilang lu jangan ada di Jakarta dulu deh, kalau bisa lu keluar dulu, ya kan. Salahnya Beta malah ke Belanda. Dari Indonesia pindah ke Belanda. Itu salah banget. Okay. Sampai di Belanda kan bebas semua. Oh iya? Iya, gele bebas. Sabu bebas? Sabu sebenarnya mereka ada kayak takarannya. Di atas 5 gram lo ditangkap. Tapi kalau cuma ada 5 gram gitu, ya udahlah gitu. Jadi kalau misalkan takarannya masih oke, sesuai aturan masih boleh? Masih boleh. Tapi kalau sampai Jerman nggak bisa. Pokoknya hanya berlaku di Belanda. Terus akhirnya di sanalah semakin menggila. Di sanalah semakin mengenal. Karena bebas kan, ternyata di sini bebas ya, enak banget ya. Jadi Beta mulai ngegele coffee shop, orang di coffee shop datang duduk ngegele bareng orang-orang giting. Kayaknya nyantai ya di sini ya. Terus mulai cobain kokain. Oh iya. Iya, kokain. Gila. Nah, dari situ Beta bener-bener ngerasa, jadi sebenarnya bukan nyoba sabu dulu Beta. Dari ganja kan cabut ke Belanda. Ya. Maksudnya biar menghilang dulu karena kan habis ketangkep. Sampai di Belanda malah kenal namanya kokain. Kenal kokain itu kan dia mirip-mirip kayak sabu, ada semangat cuman dia enggak yang
kekencangan gitu kayak ribet gitu, enggak. Kokain lebih dibilang sih kalau menurut beta ya, kokain itu narkoba paling sempurna. Paling bagus. Iya, beta juga dengar gitu paling sempurna dia. Jadi efeknya nggak terlalu banyak. Jadi kalau orang sabu kekencangan kan ribet kan. Ribet. Kayaknya urusan apa pokoknya ribet deh lo. Ribet banget lah. Apalah dibersihin apa semua. Ribet deh pokoknya. Ya kan? Kalau sabu kekencangan tuh. Kalau gele kebanyakan ngantuk, mager, ya kan? Okay. Nah, kalau putau ini dia lebih pas. PDI ya. Putau apa? Kokain. Okay. Bukan putau. Kokain ini lebih PDI-nya dapet. Terus gak kekencengan, gak ribet, pas lah pokoknya sempurna. Makanya banyak orang yang tapi adiktif juga, ketergantungan tetap. Sebenarnya kalau menurut beta, narkoba itu kenapa jadi edik atau enggak itu tergantung kita. Oke. Begitu kita pakai terus akan jadi edik. Tapi kalau kita bisa manage nih, ada teman beta juga yang make, tapi dia manage, dia bisa semuanya mindset kan. Mensuges diri. Iya, jadi dia mindset aja gitu. Teman gue bilang, hari ini gue nggak make deh, cukup gue make cuma weekend aja, udah. Dia bisa begitu. Oke, bisa kontrol. Bisa dikontrol. Tergantung kita juga mindset. Tapi kalau kita udah edik itu, berarti kita udah make terus setiap hari, terus punya utang untuk waktu istirahat kan. Iya. Nah, begitu punya utang waktu istirahat, jadi gini konsepnya. Make nih sabu misalkan lah. Oke. Kan kenceng nih kita nih. Iya. Bisa jadi nggak tidur. Udah pas nggak tidur itu kita ngapain nih? Kita kerja nih misalkan. Kerja jadi apa? Editor misalkan. Wah, edit mantep nih. Rapi pokoknya sih, nggak ada celah lah. Bagus, sedap kan. Tapi ketemu pagi nih. Pas pagi nih mau tidur nih. Tiba-tiba Ale bilang, ini ada kerja lagi editor. Wih, udah berat nih, udah ngantuk, badan udah capek kan. Iya. Terpaksa dia, udah pakai lagi deh biar kenceng. Akhirnya dia nggak tidur kan. Nah, akhirnya dia butuh terus. Oh gitu konsepnya, minta terus ya. Minta terus. Akhirnya badan udah mulai, wah udah lemes nih kalau nggak ada itu barang beta. Lemes. Iya. Jadi kokain dulu, setelah itu baru kenal sabu. Bagaimana bisa terjun menjadi pengedar dari pemakaian nih, Bung? Ya itu dia. Jadi setelah dari Belanda balik Jakarta, kan udah kenal putau kan, kokain kan. Udah rasain kenceng segala macam. Nah, teman beta bilang, Ale udah cobain sabu belum? Sama tuh kayak kokain. Dia kenceng semangat juga. Ya udah akhirnya cobain deh. Cobain ya kan. Terus seneng. Mantep nih, tapi dulu waktu zaman itu belum ke Kampung Ambon. Jadi rumah tuh memang keluarga tuh di Kampung Ambon, tapi memang beta punya papa nih tarik beta dari situ, takutnya memang jadinya bandel kan. Jadi dikeluarin dari Kampung Ambon. Iya. Berarti kenal sabu bukan di Belanda? Bukan. Di Kampung Ambon. Di Kampung Ambon. Setelah balik bukan di Kampung Ambon, di Senen justru malah. Senen. Di Kuini. Oke. Pakai sabu di situ, ada teman-teman kenal, dan teman-teman anak ganja juga kenal. Udah nih, pakai. Akhirnya dapat nih. Wih, enak juga ya. Nah, terus beta cari tahu, ternyata di Kampung Ambon itu ada juga sabu segala macam dan lebih banyak dan lebih murah. Oke. Daripada beta beli di Senen yang di luar dari situ lah. Karena itu memang pusatnya kan. Ibaratnya kalau beli barang lu langsung ke pusatnya kan lebih murah. Grosir bisa dijual lagi ya kan. Udah langsung beta cari kontak ke sana. Karena kan beta punya saudara-saudara banyak di sana. Oke. Langsung ingat temen saudara-saudara beta sepupu beta tanya orang. Dari Belanda? Dari Kampung Ambon. Oke. Akhirnya udah beta ke sana. Dari situ make gratis karena saudara kan. Oke. Iya. Datang main, apa kabar? Ale pakai sabu juga, pakai. Ini pakai nih. Dikasih langsung, banyak. Nih pakai aja udah. Kan biasanya kalau beli di luar kan, gila beli kumpulin duit ya kan. Iya. Sedikit juga dapatnya. Tapi di sono banyak banget nih, pakai apa kenceng kan. Terus pulang dibekelin lagi. Udah nih buat Ale bawa aja. Gila. Gila. Oke, terus. Dari situ. Dari bekal itulah ya. Dari bekal itu mulai pakai bisa diputarin nih. Akhirnya semuanya kan modelnya kan dari teman ke teman, lu ada beta ada barang nih. Nah ini ngobrol. Itu
Bung Alden ada tuh barang tuh dari kampung Ambon, dateng beli ambil, udah beta bandarin, beta akhirnya beli timbangan, beli ini segala macam, beli equipment buat langsung beli plastik, beli semuanya ya kan. Gila. Udah jual aja dari kamar. Dari situ awalnya. Dari situ kenceng, banyak ibaratnya gini, kita make bisa tapi kita nggak keluarin uang. Iya. Ya kan? Terus yang itu Bung, cerita Ali ketangkep yang lagi di apartemen ya? Oh iya. Itu kasus terakhir ya? Kasus terakhir. Itu gimana ceritanya Bung? Itu sebenarnya ceritanya pokoknya kalau asal usulnya kenapa bisa terjadi, beta nggak usah cerita ya, karena itu udah selesai lah, karena ini ada kayak perselisihan antar keluarga lah, karena kan ini bisnis keluarga kan ibaratnya kan, narkoba ini kan. Iya. Si sini. Nah, ini jadi beta kesana datang. Udah pas datang tuh sempet lawan-lawanan senjata? Enggak. Fight berantem? Bukan, tahan-tahanan pintu. Oke. Keluarin senjata segala macem. Kita juga ada pistol juga waktu itu. Oh, Ali punya senjata juga? Rakitan. Oke. Dulu kita juga sering latihan tembak. Latihan tembak? Karena udah pikirnya kan dulu gini. Ya udahlah, kita udah jalanin ini, ya kan. Udah kita musuhnya cuma siapa sih? Polisi. Iya. Dia tuh bukan antara geng sama geng, pengedar sama pengedar, enggak. Di sini tuh lebih nggak terlalu begitu sih. Mungkin kalau pemasok sama pemasok mungkin iya kali. Kan ada pemasok, bandar, ada pengeceran kan, yang pengecer. Oh gitu. Iya. Jadi pemasok antar pemasok nih yang musuhan. Mungkin bisa jadi mereka yang lebih perang-perangan begitu. Oke. Barang gue nih lo ambil lah wilayah gue gitu kan. Tapi nggak sampai ini ya, bunuh-bunuh kayak di Pablo Escobar. Nggak tahu juga itu. Nggak tahu juga, tapi yang beta underground banget. Tapi yang beta tahu cuma satu. Waktu beta medarin, beta juga sempat punya senpi, senjata api. Oke. Dulu. Nah, senjata api itu kita siapin memang buat kalau ada apa-apa di jalan, ya mau nggak mau kita paling terakhir kita lawan supaya kita aman ya kan. Iya, benar. Terus pas tahan pintu sama akhirnya jebol tuh. Nggak jebol, akhirnya datang komandannya datang. Komandannya datang ngomong head to head sama beta. Maksudnya Ale keluar. Beta keluar. Yang anak buahnya sih nggak bisa lawan. Karena beta juga punya backing. Ibaratnya argumen lah, mereka kalah argumen sama beta. Oh, kalah argumen. Mereka takut jadinya. Oke. Akhirnya datang komandannya ngomong head to head sama beta. Boleh nggak gue masuk? Gue lihat. Kalau nggak gue sentuh barang-barang lo, gue cuma lihat aja. Kalau misalkan nggak ada apa-apa, kita balik semua. Oke. Udah barang udah beres tuh semua di dalam. Oh, udah disembunyiin. Udah rapi deh. Cuman ada satu ketinggalan di kaset. Jatuh. Ya keselip mungkin, apa gimana lah. Jadi pas dia jalan, ketendang sendiri pas di kaset. Bener-bener gue lihat tangannya dia juga begini. Pokoknya tangannya dia beginilah. Ngeliat aja gitu. Kita juga perhatiin sampai dia buang kan. Iya. Kalau dia buang kan dia wah curang nih. Iya. Ada alasan ini dia bongkar semuanya, ya kan? Akhirnya cuma lihat, ketendang lah di keset. Satu paket. Aduh. Langsung dia bilang, "Bang Alden, coba lihat ini. Bukan saya yang taruh ya." Udah ketahuan di situ karena udah perjanjian di depan kan. Iya. Kalau ada sesuatu yang ini udah ketangkep. Udah dibongkar sama dia semuanya, dapatlah barang yang kita simpen. Jadi sebenarnya dia itu udah tahu Ali siapa ya? Memang Ali itu udah jadi target ya Bang di saat itu ya? Sebenarnya beta berdua. Yang jadi target itu adalah sepupu beta ini yang benar-benar lebih di atas beta. Jadi ibaratnya beta ini bandar kecil, ini bandar besar. Oke. Nah, bandar besar ini termasuk yang saudara sepupu beta ini termasuk pemasok dia. Pemasok. Gila, gede banget berarti ya. Iya, orang dulu kita kalau barang datang turun tuh sampai kilo-kiloan. Kilo-kiloan tuh. Dari Belanda. Itu harganya dari macam-macam, dari Arab, dari Belanda, dari Thailand. Gila. Harganya beda-beda? Beda-beda. Beda-beda harganya. Paling bagus barang dari mana, Bung? Biasanya. Kalau tergantung sih. Kadang itu
tergantung siapa yang masak kan. Oh gitu. Jadi kadang-kadang tuh suka berubah-berubah kayak masakan aja. Jadi beda-beda iya, ya. tapi kalau masakan kayak KFC apa gitu kan semua udah sistemnya udah jelas kan. Rasanya juga pasti sama-sama aja kan. Cuman kalau kayak narkoba gini nggak tahu dia berubah-berubah. Nggak ada yang benar-benar jaga banget kualitinya bagus gitu. Kecuali di Belanda. Di Belanda tuh kokain tuh ada labelnya. Oh, ada kelas, label, ada. Jadi kalau lo beli kokain nih, ada labelnya nih. Nah, mafianya ada nih label mafianya nih. Labelnya apa? Oh, ini mafia ini nih. Ini barangnya nggak akan berubah, rasanya akan sama terus. Sama terus. Makanya jaga kualitas. Dia namanya orang luar negeri kali mungkin lebih profesional kan. Oh, kalau kita, iya. wah amfetamin kurang nih, wah ini kurang nih, udah pakai ini campur pakai ini udah yang penting jadi jual dapat duit. Oh gitu ya. Kalau di Indonesia, iya ngoplos. Udahlah yang penting ada duit dapat duit nih kita nih. Kalau di luar negeri kan orang lebih profesional. Lebih memikirkan customer. Iya, rasa nggak berubah, customer diperhatikan. Diperhatikan bener. Kalau ini nggak ada ya udah kita tunda. Jangan keluarin dulu, bilang barang lagi belum ada. Oke. Kalau di sini orang permintaan banyak. Iya. Tapi ini lagi mau masak nih bikin nih misalkan. Bahan kurang. Pakai apa ya? Ya udah kalian aja pakai ini campur dikit. Penting jadi kan. Nah. Oke. Gila. Tuh akhirnya kali masuk penjara tuh ya berapa tahun tuh, Bung? Masuk penjara sebenarnya harusnya 6 tahun. Cuman mujizat juga sih. Oke. Ya bertobat benar-benar, Tuhan kasih mujizat jadinya cuma setahun. Ali sempat ini juga ya bikin grup musik gitu ya di dalam penjara ya. Iya, Salemba Band. Itu Ali ya penggerak ya. Iya, keren. Itu waktu itu jadi ada yang tanya lu bisa main musik, gabung. Mereka jadi udah punya grup sendiri. Memang Salemba Band udah ada lama, cuman buat menghibur di situ aja. Nah, cuman pas ada Beta bilang sama sipirnya, "Udah, kita rekaman aja di sini. Lu siapin ini kita rekaman." Dia rekaman di penjara. Iya. Bikin mini single keluarin. Udah. Iya. Oke. Beta pengen nanya sih, Bung. Ini kan baru-baru ini ada kasus Coki Pardede. Udah sempat dengar ya? Stand up komedian, dia tertangkap narkoba jenis sabu. Ya, kabarnya sabu ya. Sabu jenis sabu. Sabu ya. Terus ada videonya. Beta cuma denger aja sih karena memang ya Beta kan sebenarnya udah dari 2009 akhir itu bebas sampai sekarang udah benar-benar clean, benar-benar bertobat. Jadi kalau ada kasus-kasus gitu Beta nggak terlalu perhatiin sih. Jadi memang itu kasus narkoba dia. Narkoba ditangkap. Yang Beta tahu awalnya bandarnya dulu ditangkap terus udah nyebar gitu ya di pengembangan kali ya. Yang bikin heboh adalah ketika dia ditangkap itu si perekam atau si polisi, nggak tahu deh polisi atau siapa gitu yang katanya dia lagi nonton bokep cowok, lagi nonton itu homo dong. Iyo. Nah awalnya udah kirain stop sampai di situ, ternyata keluar lagi setelah penyelidikan gitu, setelah ini penyelidikan ya, di interogasi kali ya, di BAP ya. Pokoknya dia akhirnya membuat sebuah pengakuan. Pertama dia sakit katanya. Yang kedua, cara dia memakai narkoba itu aneh banget, Bang. Gimana? Disuntikan ke dalam dubur. Waduh. Jadi direbus, dimasak, terus disuntik ke pantat. Nah, sepengalaman Ali nih, kan ini dulu pengedar juga, pemakai, udah pasti seluk-beluk narkoba Ali udah tahu ya. Pernah dengar nggak sih Bang kayak gini sebelumnya? Kalau di zaman Beta itu nggak pernah sih Beta sampai ke dubur-dubur itu. Yang Beta tahu adanya cuman disuntik di kaki, disuntik di alat vital. Oh ada? Ada teman-teman Beta yang begitu. Karena kan nyari uratnya kan. Kenapa harus lebih gampang kelihatannya urat kelot Ali kelihatan nggak kalau Ali Oh jadi kalau lagi berdiri kan ada uratnya tuh kelihatan kan? Oh iya, disuntik di situ. Sing bahaya. Soalnya dia di sini nggak ada urat, cari-cari sing dapat. Cari di kelamin. Kelot Beta ada nih, ada kelot deh tus. Dampak dan efeknya sama aja. Karena itu kan urat kan. Urat itu kan kayaknya buat jalanin darah kan. Itu semua darah ngalir. Apakah kalau disuntik di situ efeknya akan berbeda, lebih enak
daripada disuntik biasa? Kalau disuntik sebenarnya sama, mau dimanapun sama efeknya. Kalau menurut beta, tapi beta nggak pernah suntik, tapi karena beta dulu pakai putau cuma di drag. Oh ini putau ceritanya? Putau ini. Bukan sabu. Bukan sabu. Beda jadinya. Tapi kalau dia bilang dia pakai model jenis sabu tapi di dubur, itu udah berarti udah perkembangan narkoba zaman sekarang berarti. Oh, begitu? Setelah beberapa lama. Karena dari zaman dulu tuh sabu itu kan mesti dimasak. Oke, dia bilang dimasak dia dimasak dulu direbus terus disuntikin ke duburnya gitu. Iya. Nah, kalau yang beta tahu zaman dulu beta, sabu itu harus dimasak, digoreng namanya kan. Digoreng pakai aluminium foil, keluar asapnya itu. Nah, asapnya itu pun juga tidak bagus kalau langsung dihisap. Dihisap. Jadi makanya harus lewat bong. Oh, kenapa kalau langsung dihisap kenapa? Banyak efek. Ya enggak. Oh. Banyak kotoran di situ. Oh, begitu. Banyak inilah ibaratnya ya gini aja deh, kayak rokok, orang rokok isep rokok terus kasih tisu tiup, kan itu kan ada nikotin ada. Nah, itu kandungan sabu tuh lebih banyak kotornya. Oh, oke. Jadi ya lu sebentaran paling bisa jadi lu jantung atau mati atau gimana. Makanya dia mesti lewat si bong itu. Nah, makanya asap itu disaring di air, keluar pas meletup asapnya keluar dari air, baru kita isep. Oh gitu. Model kayak sisa. Iya. Oh begitu ya. Gitu. Ya, berarti karena kandungan nyaman dulu kita tuh keras banget memang. Jadi mesti disaring berapa. Nah, mungkin sekarang udah modelnya dari situ disaring, dirapiin, tinggal lo rebus, lo bisa masukin di dubur. Mungkin udah. Nah, makanya polisi mungkin bisa lebih pintar lagi. Hati-hati sama yang pakai vape sekarang. Oke. Siapa tahu orang bisa jadiin itu vape kayak bikin narkoba kayak liquid. Ya kan? Bisa kayak gitu bisa ya. Jadi pengembangan. Iya, pengembangan ya. Orang bikin sempurnakan itu semua jadinya supaya nggak kelihatan. Vape kan legal kan? Yo. Bisa orang nge-vape di mana-mana kan sekarang kan. Ya siapa tahu besok ada yang narkoba model liquid. Bener juga. Yang tahu polisi kan? Iya. Bener. Makanya ini kayak masukin kan sebenarnya kalau masih itu buset jadi gimana tuh rasanya? Iya, tadi apa namanya? Sebutannya apa? Butibam ya. Jadi namanya itu Butibam. Sebutannya sekarang. Sebutannya Butibam. Nah, berarti udah model yang terbaru sekarang, Jar. Iya, ini salah satunya nih di artikel Kamar Jiri nih kita tampilin nih, ada ini ya. Dan itu ternyata nggak cuma Coki Pardede yang melakukan, di luar negeri tuh banyak. Oh, begitu. Begitu. Dan katanya efeknya tuh lebih enak. Okay. Lebih enak. Nah, kalau yang di kaki tuh maksudnya kayak tadi gimana, Bung? Kalau yang kaki di semua urat. Jadi urat. Bukan karena lebih enak. Bukan. Kalau menurut beta nggak lebih enak karena beta nggak pakai ya. Nggak nyuntik di kaki. Cuman kalau menurut teman-teman beta semua di mana aja sama aja. Karena itu kan jatuhnya urat. Urat kan semua nyambung nih. Sama mompa jantung, biar mompa ke jantung, jantung mompa ke otak. Pas ke otak ini, darah ke otak itu udah bercampur dengan yang putau itu, maka jadi fly. Oke. Gitu. Dan apa, Bung, itu bisa bener itu sabu atau bisa jadi jenis lain ya yang dia gunakan ya? Apa ada yang mirip? Mungkin kategorinya tetap kategorinya sabu. Cuman dia pengembangan dari sabu itu dipakainya lebih karena kan gini, sebenarnya putau itu juga ampasnya dari kokain. Ampasnya. Jadi ampas yang kotornya jadi dari kokain itu putau. Makanya harganya lebih murah. Iya. Oh, enggak juga sih. Jadi ampas dari kokain itu jadinya putau. Iya, ampasnya terus dibikin lagi, dimix lagi jadi putau. Dampaknya tapi enggak seenak kokain. Dampaknya beda. Jadi kalau kokain itu kenceng, semangat, cuman dia nggak bikin ribet, pas, pede, yakin, jelas, ngomong nggak patah-patah, nggak yang beribet-belibet, jelas lah pokoknya. Itu paling sempurna lah. Tapi kalau putau tuh kebanyakan tuh lebih drop daripada gele. Kalau gele mata merah, ketawa-ketawa, lapar, makan, ya kan? Habis makan hilang, ya kan? Tapi kalau putau itu lu kayak muter. Nggak jelas ya? Muter banget gitu. Bisa jadi habis kalau udah ibaratnya kalau udah make nih, udah pedau, orang bilang pedau kan. Udah pedau, udah giting, udah diam aja begitu ngedoprak. Tuh. Jadi yang dicari apaan, Bung, kalau misalkan itu
nggak enak. Kan nggak enak kalau dari bayangan yang Bung Uci bilang itu putau jadi kok nggak enak gitu efeknya. Itu dia yang beta juga bingung sampai sekarang. Karena Ale nggak pakai itu ya. Beta pakai putau itu cuman kalau misalkan beta kekencangan. Supaya dia agak drop supaya gitu. agak turun dikit. Oh begitu. Penawarnya itu berarti. Iya, kalau beta dulu kan orang-orang banyak penawarnya. Ada gele, ada putau. Oke. Ya kan, tapi kalau beta dulu karena punya putau juga, jadi beta drag. Oh. Jadi pakai aluminium beta bakar, pakai selongsongnya pakai duit. Oh gitu. Gila, Langsung kalau itu langsung tuh dibakar, bakar asap keluar, sedot langsung, nggak usah pakai filter lagi kayak bom gitu, nggak usah kalau putau. Kalau putau. Itu langsung nge-fly. Asap nggak banyak. Oke. Asapnya nggak banyak. Oke. Wah gila. Ada lagi yang mirip sama sabu tuh apa? Metal matte. Crystal matte. Crystal matte. Nah, crystal matte itu kalau di luar negeri yang beta tahu warnanya kayak biru-biru gitu kan, crystal matte gitu kan. Jadi dia tuh bukan sabu. Kalau menurut beta itu bukan sabu. Karena dia efeknya lain sama sabu. Oh, efeknya beda sama sabu. Dia Oke. lebih ke kayak putau malah. Lebih kayak putau. Orang lebih kayak blee gitu. Harganya lebih murah, lebih mahal. Nah, itu beta belum pernah nyampe ke situ. Oh, itu ada nggak di Indonesia? Metal? Ada ya? yang jual. Ada yang jual. Ada yang jual. Ada yang jual. Gila, Crystal matte. Gila. Ibaratnya kalau beta tuh dulu ecstasy, crystal matte, H5, H5 tuh apa? Happy Five. Happy Five. Oh iya, Happy Five, bener. Lebih obat pil kan. Iya, pil. Lebih efeknya lebih santai kayak Yang paling banyak di saat itu digunakan sama anak-anak muda Indonesia, Happy Five kalau buat di kelabing-kelabing. itu kayak ekstasi ya? Hah? Ekstasi bukan sih? Bukan, beda. Beda, tapi efeknya Efeknya kayak nge-fly aja. kalau ekstasi lebih Ecstasy ke kenceng. pengen joget ya? Pengen joget, wih mata melotot. Oh, iya. Mulut gini-gini. Oh, oke. Gila. Bawaannya joget-joget weh kepala weh. Ya. Kalau nggak kena musik gemeter tuh ya? Wah, gini. Oh, gelisah ya? Gelisah gitu kayak mau ngapain nempu bibir gini-gini. Oh, begitu. Kalau udah kencang banget gitu, kaki dingin, tangan dingin, salaman sama orang dingin. Ih, Ale dingin tangannya. Jadi waktu Mata melotot. Jadi waktu itu nih yang kasusnya Coki Pardede ini agak lucu, Bung. Dia itu habis diwawancara sama BNN. Kolaborasi. Oke. Bikin konten. Pas BNN ada ibu-ibu dari BNN itu lagi ngejelasin, tiba-tiba dia apa jawabannya? Ngebeo gitu loh, ngemotong gitu loh. Jadi si ibu itu bilang, "Jadi kalau sabu itu kena kulit," si Cokinya jawab, "Itu kan panas," gitu. Terus ibu-ibunya langsung bilang, "Loh kok tahu?" Gitu. Terus dia bergila, "Wah, terus saya nonton ini gini." Tapi emang efek sabu kalau kena kulit panas? Sakit? Kalau dibilang panas banget sih enggak sih, cuman ya kayak gatel-gatel kayak ya dia memang beda sih bahannya sih. Oh, kalau kena kulit tuh nggak nyaman ya? Nggak nyaman aja gitu. Kalau dibilang panas banget sih Enggak. yang kayak panas banget enggak sih. Cuman kayak lu diemin aja gitu lama-lama kayak kulit ale kayak kebakar gitu kayak kayak perih terus jadi kayak iritasi. Iritasi ya? Iya, lebih begitu. Lebih tepatnya ya kalau menurut beta zaman itu kalau kena ke tangan kulit yang ini ya, kalau ale ke kulit ini ale pegang dia nih kayak ale pegang gitu mah nggak apa-apa. Apa-apa ya? Nggak masalah. Ibaratnya kalau kena kulit yang sensitif, kulit halus nih kan. Terus banyak juga yang salah ini, Bung, salah persepsi tentang sabu. Yang diisep pakai hidung itu bukan sabu kan? Itu kokain. Itu kokain kan? Kokain. Dia nggak perlu dimasak, nggak perlu diapa-apain lagi. Nggak perlu dimasak, dia udah sempurna. Jadi langsung dihirup gitu aja. Udah langsung dihirup. Efeknya jadi seperti gini. Di Belanda itu ada kokain, ada speed namanya. Oh, beda lagi. Beda lagi. Speed itu lebih kebanyak ke amfetamin. Tapi semua sama-sama di sniff. Namanya orang Belanda bilang sniff. Tapi sama-sama kokain. Beda. Oh. Tapi ada campurannya yang sama. Oh, gitu. Jadi ada kalau kokain itu kan dia mungkin ada dari bunga juga kan, dari Iya, opium ya? Bukan ya? Iya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Lebih tepatnya beta nggak tahu. Kokain dari bunga koka. Bunga koka ya kan. Iya. Pokoknya beta nggak tahu tepatnya itu apa, tapi kalau misalkan cara makainya itu sama kayak orang Belanda bilang dulu speed. Speed namanya. Speed. Kalau speed itu harus di sniff. Harus di sniff. Sniff, Pak. Taruh di sini. Ya. Sniff atau dipanjangin, di sniff. Masuk ke si hidung. Oh. Nah, dulu beta
Itu sakit nggak sih, Bung? Maaf, itu sakit nggak sih masuk ke hidung gitu? Awal Perih aja sih. perih tapi enak. Enak. Masuk kan langsung masuk ke sini kan, tenggorokan. Oh begitu. Kenapa lewat hidung? Ini menurut asumsi beta ya. Kenapa lewat hidung? Karena kalau lewat mulut nanti bakal berasa pahit. Oh, iya. Tapi kalau hidung kan langsung ke tenggorokan kan? Iya. THT kan? THT iya. Tenggorokan langsung sini langsung jatuh, ketelen. Tapi kalau kita lewat mulut ada indera perasa di sini. Iya. Jadi pahit. Pahit orang nggak suka. Iya. Makanya orang snap. Jadi jatuh ke sini. Oke. Gila. Jadi ini paham. Menurut asumsi beta, kan beta pelajarin juga tuh nih kenapa mesti di snap ya. Iya. Apa tadi speed? Itu bentuknya sama, putih, bubuk. Harga lebih mahal mana? Harga lebih mahal kokain. Kokain tetap ya. Speed berarti di bawahnya kokain lagi. Amfetamin dia. Nggak ada di Indonesia. Dulu sempat ada sih, cuman sebentar doang ya. Setelah itu nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Gila. Karena nggak pernah ada yang bawa dari sana sih ke sini. Jadi banyak belajar dari Ale nih. Terus cara penyelundupan juga Bung Beta penasaran. Katanya itu nggak mudah ya. Sampai-sampai kan beberapa kali kita lihat orang Nigeria ketangkep. Beberapa waktu itu berita orang Nigeria itu sampai masukin ke dalam perut mereka ya. Iya, ada juga yang kayak begitu. Susah lah sekarang. Itu kurir Ale ada yang kayak gitu, Bung? Dari pas Ale berbisnis dulu? Dulu kebanyakan kurir kita wartawan. Jadi nggak bisa diperiksa. Jadi kan dia punya akses masuk segala macam. Kita main juga sama orang bandara kan. Gue dulu begitu. Iya. Tapi sekarang udah nggak bisa ya. Tapi sekarang udah ketat ya. Indonesia udah gila sekarang. Untuk narkoba, memerangi narkoba dulu off the record aja nih ya. Dulu beta sempat memasukin dari Belanda ke sini. Cuman udah mau cari aja nih, susah banget, udah nggak ada yang berani. Udah nggak ada yang berani untuk jalanin. Ale bayangkan nih, misalkan satu orang itu Ale cuma ngambil barang. Tahu kan yang di bagian kargo yang suka ngambil koper? Iya, apa sih sebutannya? Apa tuh? Dari ini porter. Ya, porter lah ya. Porter lah ya. Ya kayak gitu-gitu lah ya. Orang gudang lah gitu ya. Yang dari kapal nih, pesawat nih, porter lah. Dia ngeliatin pesawat ini datang. Nah, kalau dari sana, dari luar negeri, kebanyakan orang channelnya udah kuat. Mafianya lebih ini kan. Iya. Jadi lu masukin mana? Lu lihat ini. Sampai di sini yang biasanya orang takut. Porternya takut segala macam. Dulu tuh sekali pindahin aja nih, bayarannya ya 300 juta loh. Oh iya. Ibaratnya nih lu jadi porter nih kan. Kasih tahu, nanti Ale pesawat Singapore Airlines atau pesawat KLM, nanti kargonya ini, kopernya warna ini, ada label ini, ada ini semua jelas, ditumpukan nomor ini, kedua kita taruh paling terakhir memang. Dari sono udah dapat kabar itu kan, misalkan kan, udah, tinggal siapa nih yang di bandara nih, yang mau ini, tinggal lo ambil, bawa, masukin, taruh, bawa itu barang itu lewat jalur belakang sehingga bisa keluar. Nah dikasih duit 300 juta. Gila. Dari 300 juta ini kalau dia, wah beta kenal sama penjaga pintu nih. Wes, penjaga pintu, beta mau ini nih. 20 juta mau enggak? Kan bisa bagi-bagi dong. Iya. Enggak ada yang berani. Udah enggak ada yang berani? Enggak ada yang berani. 300 juta loh padahal loh. Cuman segitu doang, angkat 300 juta langsung dapat. Kenapa di zaman dulu udah ketat banget? Bukan ketat sih. Sebenarnya bisa, cuman takut mungkin. Takut ya. Udah mulai berat tuh hukumannya di masa itu. Belum. Cuman takut kali mungkin. Apalagi sekarang ya, Bung. Apalagi sekarang hukumannya udah ini. Iya. Atau mungkin mereka nggak, jaringan yang di airportnya nggak terlalu kuat. Itu. Dulu sempat juga memasukin teman-teman beta gitu kan, ada jaringan-jaringan juga memasukin mau dropping pakai kapal pesiar. Wah gila, berapa itu biayanya? Gila, berarti setajir itu ya? 5.000 butir ekstasi. 5.000 butir ekstasi, koper dibuang di titik laut, di mana kapal pesiar dari luar itu datang, nanti dibuang sama orang kapal pesiar di situ. Makanya dicarinya, lu bisa nyelam nggak? Oh. Penyelam yang ngambil. Tapi nggak akan hilang.
kan udah kasih pemberat, titiknya udah jelas, koordinatnya udah jelas, di mana yang udah ngerti gitu juga. Karena kita cari orang begitu, tapi bukannya sembarang, Ale bisa nggak? Bukan penyelam biasa, mesti yang penyelam memang tahu koordinat segala macem, orang pintar. Karena kenapa bayarannya gede? Kayak film ya? Kayak film, beneran kayak film. Gue kira kayak apa ya? Beta pikir kayak di film-film itu fake gitu, ada di real life ada. Mereka udah merencanakan seperti itu, cuman nggak berjalan aja. Ini catatan aja nih buat polisi nih, mesti ngecek siapa tahu udah berjalan kan. Ale berani sekali kayak gila. Berarti ya, zaman dulu udah mikir sampai begitu loh. Gila. Tapi sudah bubar ya, jaringan Ale sudah bubar. Udah sih. Sebenarnya masih ada jalan sih. Tapi beta udah keluar, udah nggak di situ. Udah bertobat sungguh-sungguh. Kalau ada yang nonton tiba-tiba Ale diinterogasi, bongkar gimana? Wih, apa nih ya kan? Ya, kamu kan cari tahu aja sana ke sana. Iya, saya ada hak tuh. Ya, kalau gitu-gitu nggak bisa, Bung ya. Walaupun Ale tahu, tapi ada nggak sih hak buat Ale apa tuh intervensi ya ibaratnya? Kan nggak tergantung kita dong. Kalau gua nggak mau ikut-ikutan, gue nggak mau tahu urusan itu udah. Nggak apa-apa kan, nggak dipaksa kan? Nggak ini. Kecuali lu kalau lu periksa gua atau siapa yang ini ada nyambung ke gua, masih ada ngomong-ngomong, masih ada ini apa yang soal narkoba apa gimana, lu bisa tangkap gua, interogasi. Nggak apa-apa. Iya kan, nggak apa. Tapi kan sekarang kan beta udah ganti hap, ganti nomor semua. Pokoknya benar-benar cabut dari dunia itu. Hubungan putus sudah sama. Putus. Walaupun saudara. Masih ada sih hubungan, halo apa kabar ya kan. Dia masih di dalam penjara soalnya. Oh iya. Terus isu-isu mengendalikan itu di dalam penjara, kita nggak usah bilang Indonesia, di luar gitu itu beneran ada, Bung, kayak di film-film gitu? Ada beneran. Gila ya. Narkoba tuh bos-bosnya semua kebanyakan juga di dalam penjara kan. Gila. Semuanya di dalam penjara. Makanya kan ada dua, masuk penjara, bertobat, atau semakin jadi mati kali ya, overdosis gitu. Bertobat, maksudnya bertobat deh, gue udah masuk penjara, gue udah bertobat, gue hidup bersih dan segala macam. Atau sampai di dalam dia malah menemukan jaringan yang lebih besar. Oh bisa gitu lagi? Iya. Gila. Itu dalam Ale jalanin bisnis itu ya? Itu murni Ale seorang pebisnis aja, atau Ale juga ikut potong-potong orang karena adanya gesekan, tabrakan gitu? Beta dulu kebanyakan ya yang potong-potong orang itu adalah ibaratnya apa, pioner lah, yang di depan-depan yang maju-maju. Oh jadi Ale ini bos dan Ale tuh punya ini eksekutor. Jadi ya ibaratnya bukan bos juga sih, cuman lebih mundur aja di belakang layar. Tapi kalau misalkan sampai ada terjadi apa-apa, kita turun tangan juga. Makanya kita punya pistol, punya parang, punya apa segala macam gitu. Dulu nggak takut lah. Nggak takut ya? Makanya ada julukannya kan, kalau menurut beta, yang makai narkoba itu dia orang penakut. Yang makai penakut. Nah, pengedar? Dia tuh pengedar tuh nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Itu dia di luar dari kesadaran mereka. Kenapa? Karena ini adalah salah satu mata pencarian ya kan. Oke. Yang menghasilkan dia uang. Jadi dia apapun yang terjadi dia akan fight buat mata pencarian ini. Jadi dia nggak ada takutnya. Malah dia akan melindungi mata pencarian ini, ya kan? Iya. Mindsetnya gitu. Jadi tapi kalau pemakai kan mau beli kan takut-takut ada polisi nggak ya? Saya pakai kan dia udah selesai, woi, aduh beli lagi nih, ya kan? Dia mungkin kerjanya apa, dapat uang dari orang tua, nggak pusingin uang. Yeah. Tapi kalau udah kayak bandar, kayak mafia gitu kan semuanya kan ini kan mata pencarian. Mau nggak mau jalani. Gue harus melindungi mata pencarian dimanapun lah Ale bekerja. Iya pasti, benar. Persaingan politik segala macam di perusahaan apa kan. Orang pasti bisa berantem begitu, ada politiknya kan. Iya. Mau naik jabatan, wah gue mesti menjaga jabatan gue ini nih supaya dia nggak naik. Wah, mulai bikin dia sakit, bikin dia apa. Semua diusahakan, menjaga kan. Nggak ada takut-takutnya. Misalnya bikin jahat sama orang nggak ada takut-takutnya. Gila. Kalau dulu kita tuh nggak ada takut-takutnya, Jar. Hantam ya. Hantam. Baku pukul, tabrak. Ada nih, bawa barang nih. Kalau pemakai narkoba zaman dulu,
mungkin ada polisi gimana buang gitu. Kalau kita nggak bisa buang. Ini harta. Ini kita nggak bisa buang. Iya. Kita malah berargumen kenapa Pak? Malah lawan. Karena kita udah siap semua kan. Oke, kalau ada apa-apa baku tembak, kalau ada apa-apa kita lari, cabut, segala macam. Pokoknya kita udah pikirkan itu semua. Ya kan? Gila. Ada rahasia nih, udah santai aja. Lebih santai ya Pak, halo malam Pak, boleh cek SIM? Oke Pak, iya Pak, ini Pak, dicek di center biasa aja, iya Pak. Gimana? Kalau udah mulai mencurigakan fight bergerak kita langsung bergerak. Iya. Melakukan apa? Udah ada planningnya, kabur, tabrak, atau tembak atau apa. Tapi kalau pemakai kan lebih banyak takutnya. Iya. Pakai linting 2 linting bawa 1 G, 1 gram. Ada raja. Wih gimana nih? Buang. Gila. Terus itu yang Kampung Ambon tadi, yang itu memang tidak ada yang berani masuk ke situ kan zaman itu? Enggak ada orang zaman itu aja beta dengar Kopassus gak masuk hilang. Zaman itu. Kopassus kan polisi kan nggak bisa beresin kan. Yo. Akhirnya Kopassus datang nih beberapa orang lah satu. Tahun berapa tuh? Ya tahun 2008 2009 masuk ke dalam. Nggak ada, nggak keluar, nggak balik, nggak tahu di dalam jadi apa tuh. Zaman itu tuh itu udah menghilang aja pokoknya. Gila. Nggak tahu orang bagaimana kah bikin itu Kopassus jadi menghilang. Mungkin aduh beta masih berani banyak ngomong sih itu berbahaya. Masih ada sekarang jaringan itu. Kemarin baru ketangkep lagi, yang beta dengar ada Kampung Ambon digerebek lagi, ya kan. Cuman udah pemain kecil. Udah nggak kayak dulu ya? Udah nggak kayak dulu, yang banget dulu. Zamannya beta itu udah nggak kayak dulu. Itu bener-bener gila. Itu gangster. Ale masuk ke situ. Ale ditanya lo, ini siapa? Kayak lo masuk ke kampung mafia. Even sama-sama dari Ambon juga sing peduli. Iya, saya mau ngapain? Ditanyain, masuk dari pintu nih. Mau ngapain? Periksa. Wih, ngapain? Mau ngapain? Enggak, ini saya sama siapa? Masuk gitu. Ditaruh, coba cek. Polisi bukan gitu. Kalau kadang dicek juga kayak saudara siapa, ada rumah kah di sini? Iya, ada siapa, mau ngapain, bikin apa, ya kan? Jadi nggak peduli misalkan. Dulu ada penjaganya depan. Semua pakai HT. Kayak di Brasil ya? Pakai kode-kodean, ya kan? Pakai kode-kodean, bahasa kode walkie-talkie ini semua orang nggak ada yang tahu, polisi nggak ada yang tahu. Kode apa ini ada ini. Karena dulu di dalam situ itu rame banget, Jar. Masuk nih, mobil tuh paling rame tuh parkir di luar tuh. Tukang parkir aja lah, Jar, zaman dulu, Jar. Tukang parkir aja zaman dulu. Semalam tuh minimal 3 sampai 4 juta rupiah. Semalam. Gila. Kali aja 30 hari tuh. Gila. 120 juta tukang parkir loh. Tukang parkirnya perputaran aja. Duitnya besar banget ya di Kampung Ambon. Semalam sampai 3 sampai 4 M. Semalam. Dari penjualan itu. Dari penjualan. Gila. Semalam. Nah terus itu berdampak nggak sih ke orang-orang Ambon yang di kampung kayak dengar, wih. Yang beta tahu ya semalam, beta dengar tuh setelah dihitung-hitung, gila perputarannya segini ya ternyata gitu. Iya. Dan dari lapak ke lapak, beberapa lapak kan ada kan. Itu enggak memancing orang-orang Ambon yang dari kampung untuk, wih ini saudara sana sukses datang semua. Mancing. Oh iya. Justru mancing banyak yang datang dari merantau ikut, beta juga kerja kan. Gila. Jadi tukang parkir sing papa lah. Iya. Jaga-jaga parkir 3 juta semalam lumayan. Luar biasa, geng. Gue belum pernah dengar cerita segila ini sih Bung nih dari Ale doang nih. Belum itu dari uang yang orang kasih loh. Penjaga sekaligus jaga kan dia ada apaan pergerakan dia udah tahu tuh dari depan. Misalkan ada penggerbekan gede nih, langsung dibersihin. Jadi kalau menurut beta nih ya, zaman itu ya, kenapa polisi susah masuk? Karena satu, polisi juga udah ada main di dalam situ, ya kan? Udah ada bayar-bayaran lah. Ya itu hal biasa lah di urusan mafia. Teman polisi, ya kan, yang penting lo setoran lancar ya kan, ibaratnya gitu kan, itu udah biasa lah, bukan rahasia ini lagi ya kan. Semuanya bisa orang juga udah tahu gitu kan. Dan penjagaannya juga ketat dulu. Mau masuk ke dalam penjagaannya ketat. Jadi ada di portal. Oke, bisa masuk portal.
Dari depan sebelum masuk, dari parkir di depan udah ditanyain tuh mau cari apa. Bang gini. Terus dilihat dulu, lu mencari apa? Yaudah lu mencari apa? Ganja. Yaudah lu tunggu sini. Dia masuk. Misalkan polisi pura-pura jadi pemakai gitu kan. Susah, masuknya juga susah. Ditahan sama orang. Okay. Nah, kalau misalkan polisi ngelawan di depan, zaman dulu nih, diributin karena banyak. Ibaratnya kayak capung-capungnya banyak, kayak tim laler lah. Tim lalernya. Yang bagian naik motor, periksa, cuman naik motor doang, ngelihat nih ada siapa nih. Ada orang berhenti nih. Tukang sate aja masuk ini ya, polisi ya. Oh, digituin langsung. Enggak apa, saya mau jual. Enggak boleh masuk. Gila. Kecuali memang udah penjual memang dari zaman dulu waktu belum terjadinya itu dia memang udah langganan situ, udah jalan, udah memang muter di situ, orang udah tahu gitu. Iya. Jadi semuanya juga di situ jadinya. Orang masuk zaman dulu tuh pasien, nah kita sebutnya pasien kan datang masuk nih akan di serve dengan baik. Oke. Mau pakai bong apa? Ada. Mau makan apa nih? Ada. Semua bikin di situ semua. Gila. Ada Chinese food, ada ini semua. Itu gede kamu Cengkareng. Gede, komplek kayak klaster. Oh. Tapi satu klaster itu kayak klaster zaman sekarang orang bilang klaster lah. Klaster ya. Komplek lah. Tapi ada berapa gang-gang gitu kan. Nah, semua itu ada gang ini lapaknya ini aja, gangnya ini ada lapaknya ini. Terus gangnya ini. Nah, semuanya itu udah punya customer sendiri-sendiri. Oh. Nah, kalau beta bukan di gang-gang itu. Karena kita yang masukin ke orang-orang. Oh, Ale penyebarnya gitu ya. Penyebarnya. Punya gudang. Waktu itu sama sepupu beta sebenarnya. Beta bagian hitung-hitung, bagian ngecek-ngecek. Ya ibaratnya kayak mungkin tangan kanan lah. Gila. Dari sepupu beta itu. Sepupu beta yang memang dia masuk. Jadi lapak ini habis nih ngambil ke kita. Nah, dia ngambil ke kita itu ya buat lapak itu orang datang kayak di restoran gitu, duduk dikasih menu gitu, lu mau barang apa? Iya. Pakai bongbong ada, aluminium ada semua disiapin semua. Udah pakai situ, udah kencang pulang nggak bawa barang, enak kan? Iya. Ibaratnya aman gitu. Aman. Ya? Gila. Berarti ini Ale ini udah berapa tahun tobat? 2009 tuh. Iya, udah 10 tahun ya. 12 tahun ada kali. Enggak, belum nyampe 11 tahun lah ya. 11 tahun lah. Iya. Rasa tenang kamu apa gimana? Lebih tenang ya. Lebih jauh, lebih tenang lah. Iya, karena juga di saat itu more money more problem ya. Iya. Duitnya banyak tapi pikiran banyak pikiran, tapi pikiran pusing kepala juga. Iya. Terus sama main hati kan? Hati kelam gitu kayaknya lu sendiri, kayaknya nggak ada teman. Iya. Mulai parno, mulai ini karena make juga kan. Iya. Nah, paling bener sebenarnya kalau mau jadi bandar jangan make Pablo Escobar konsep itu. Jangan make. Makanya Pablo Escobar tuh bagus dia. Karena kalau beta make ya banyak efeknya, sampingnya. Anak buah Ale curigain anak buah ya kan. Iya. Ini kemana Ale emosi ya? Emosian, marah-marah ya kan. Ale bohong nih apa segala macam ya kan. Zaman dulu. Makanya kalau Pablo Escobar itu dia nggak make kan. Nggak make, sukses ya. Yang kartel yang baru lagi nih, ada yang baru lagi juga dorang semuanya kebanyakan nggak make. El Chapo gitu-gitu nggak make. Nggak make. Bisnis ya. Ya bisnis. Iya. Nah di kita ada yang begitu juga. Ada yang begitu ya. Ibaratnya tukang pulsa jangan pakai pulsa dagangan sendiri ya. Iya, ya. Ada yang di waktu di orang pemasok Kampung Ambon itu ada yang kayak gitu. Tapi sekarang di dalam. Oh, udah di dalam. Bung, ada pesan-pesan gak Bung buat beta sih nggak mau pesan-pesan untuk pengedar ya, karena itu yang kalian bilang tadi, mereka bekerja tuh, itu mata pencarian ya, itu urusan mereka. Buat teman-teman pemakai mungkin kan. Oke, buat teman-teman pemakai, bertobat itu lebih baik daripada lo tetap pakai. Lebih baik ini, karena orang ada pemakai nih, banyak kan bilang, kenapa lo pakai? Ya soalnya kebutuhan bang, buat syuting, buat ini segala macam. Nah itu semuanya bullshit. Nggak ada. Kecuali lu bilang buat kesenangan, oke. Itu masih bilang, oke, masuk akal. Lu mau senang-senang, lu have fun, udah. Tapi lu kalau buat kerja bang, saya soalnya kerja tengah-tengah malam, bullshit deh. Ya soalnya gini, waktu dulu beta nih, sebelum beta bertobat nih,
Pas beta bertobat, beta sempat mikir gini nih. Beta sempat bilang sama Tuhan gini. Ini kan sabu nih enak nih. Beta semangat, bikin apa saya nggak ada pemalas. Saya nggak ada pemalas. Oke. Ayo fight. Woi, jadi bersih rapi. Kerjain apa musik sedap. Oke. Ya kan? Mantep, bahkan di luar dari pemikiran manusia biasa kita bisa pikir bikin nada ini, bikin itu sedap banget lah. Ya kan? Nah, beta cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan nih gue mau bertobat nih, tapi gue pengen semangatnya dari lo tetap sama kayak narkoba. Gila. Dan dikasih loh. Dikasih. Ternyata bener. Lo hidup sehat, nggak ngerokok, nggak ngapain, makan bener, olahraga, otak malah semakin jernih. Dan itu bahkan lebih kayak narkoba. Kalau lu pakai narkoba itu bakal lebih semangatnya. Buktinya sekarang beta semangat aja. Iya, musikalnya gila. Ya kan? Orang dibalik apa ya, banyak film-film yang scoring musiknya itu sebenarnya ini orang di belakangnya nih. Indonesia juga termasuk kan? Iya, ada beberapa film iya. Terus iklan-iklan juga Ali kerjanya. Gila. Wah, Bung, terima kasih banyak nih Bung udah sharing sama kita nih. Jadi apa ya? Kalau cerita detail tentang lebih dalam ya nanti kita sendiri aja. Iya, aja. Bahaya itu. Oke. Ya kan? Terima kasih teman-teman udah dengerin podcast Kamar Jeri kali ini bareng Bung Alden. Kita belajar dari pengalaman Bung Alden. Sedap. Ya kan, daripada kita ngalamin sendiri belum tentu selamat gitu ya, bisa jadi lo overdosis atau lo ditangkap sampai seumur hidup atau apa. Jadi lebih baik belajar dari pengalaman Bung Alden. Bung, terima kasih banyak. Sekali lagi dia terakhir, selama masih bisa stop. Iya. Sekarang stop aja udah sekarang. Stop ya sekarang. Terus kalau gimana nih saya masih sakau nih. Udah itu semuanya niat. Kayak orang mau berhenti ngerokok aja, nggak bisa tuh orang berhenti ngerokok. Bang, saya mau berhenti ngerokok nih bang. Gimana caranya? Ya udah kurangin aja sehari satu, nggak bisa udah. Nggak bisa. Dulu kan beta ngerokok juga. Begitu keluar penjara nih, bebas nih. Ini rokok sebungkus nih Jar. Alden bebas ya, selamat ya. Beta masih ngerokok nih di pintu gerbang nih. Iya pak, makasih pak ya. Pas udah kebuka begini masih ada sebungkus di kantong beta nih. Itu niat. Oke, gue berhenti semua nih. Ini dari awal dari rokok ini, ganja, beta langsung mikir gitu. Rokok, ganja, semua akhirnya coba ini. Udah ini dari awalnya di rokok ini nih, tikus, ya kan? Beta bilang nih, oke pak, ini pak rokok pak. Beta matiin rokok, udah. Pas beta keluar, sampai sekarang nggak ngerokok. Itu berapa tahun tuh, berapa itu? Berapa tahun? Ketemu teman-teman ngerokok ya udah. Karena tahun. kita udah punya keputusan sendiri di sini. Iya. Jadi Ale jangan bilang, bang saya kurangin aja, nggak bisa. Ale akan terus ngerokok kalau Ale kurangin sehari satu, besoknya setengah batang, aduh nggak bisa. Pasti. Nanti ketemu teman lagi ngerokok lagi, udah. Gitu semuanya pasti. Niat, sama kayak berhenti narkoba. Kayak begitu. Udah niat aja. Nanti lo efeknya sakit apa badan ya udah lawatin aja, lawan aja udah. Sama berdoa, udah minta Tuhan kekuatan. Amin. Amin. Hai. Thank you, Bang. Danke, Jess. Sedap.